Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bareng. Kali ini Belajar Bareng bakal share mengenai soal seleksi kompetensi bidang pada bidang pertanian. Sebelumnya terima kasih yang udah subscribe dan like video-video dari Belajar Bareng. Semoga kalian lolos CPNS tahun ini, amin. Langsung saja ke soal nomor 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2004 adalah undang-undang yang mengatur tentang A. Pertanian, B. Perkebunan, C. Peternakan, D. Kehutanan, atau E. Tanaman pangan. Ya, jawabannya adalah yang B. Perkebunan. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2004 mengatur tentang perkebunan. Nomor 2. Pemotongan hewan untuk penyakit hewan menular dan zoonosis tidak dilakukan terhadap hewan yang diduga terkena penyakit A. Brucellosis, B. Helminthiasis, C. Sura, D. Anthrax, atau E. Cysticercosis. Ya, jawabannya adalah yang D. Anthrax. Pemotongan hewan tidak dilakukan terhadap hewan yang diduga terkena penyakit antraks. 3. Pedoman pengembangan kawasan pertanian diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor A. 50 Tahun 2016, B. 52 Tahun 2016, C. 56 Tahun 2016, D. 62 Tahun 2016, atau E. 68 Tahun 2016. Ya, jawabannya adalah yang C. 56 Tahun 2016. Produk hukum yang mengatur tentang pedoman pengembangan kawasan pertanian adalah Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016. 4. Berikut merupakan klasifikasi dari benih bina kecuali A. Benih pratama, B. Benih penjenis, C. Benih pokok, D. Benih sebar, atau E. Benih dasar. Ya, jawabannya adalah yang A. Benih pratama. Benih bina diklasifikasikan menjadi benih sejenis atau BS, benih dasar atau BD, benih pokok atau BP, dan benih sebar atau BR. 5. Pelaku usaha pelaksanaan produksi sarana hortikultura wajib melaporkan perkembangan secara periodik setiap titik-titik sekali. A. 1 bulan, B. 3 bulan, C. 6 bulan, D. 12 bulan, atau E. 24 bulan. Ya, jawabannya adalah yang C. 6 bulan. Pelaku usaha penerima fasilitas dan atau intensif wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan produksi sarana hortikultura secara periodik setiap 6 bulan sekali. 6. Hak guna usaha untuk usaha perkebunan diberikan dengan jangka waktu paling lama A. 10 tahun, B. 25 tahun, C. 35 tahun, D. 50 tahun, atau E. 75 tahun. Ya, jawabannya adalah yang C. 35 tahun. Hak guna usaha untuk usaha perkebunan diberikan dengan jangka waktu paling lama yaitu 35 tahun. 7. Berikut merupakan strategi-strategi perlindungan petani kecuali A. Kepastian usaha, B. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, C. Asuransi pertanian, D. Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, atau E. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan. Ya, jawabannya adalah yang E. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan. Dan berikut adalah strategi perlindungan petani yang dilakukan melalui prasarana dan sarana produksi pertanian, kepastian usaha, harga komoditas pertanian, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, serta asuransi pertanian. 8. Penyelenggara PLB, PD, PLB atau pemilik media pembawa wajib melaporkan rencana pemasukan media pembawa kepada petugas karantina di tempat pemasukan paling lambat yaitu titik-titik sebelum kedatangan media pembawa. A. 1 hari, B. 2 hari, C. 1 minggu, D. 2 minggu, atau E. 1 bulan.
Ya, jawabannya adalah yang B, 2 hari. Penyelenggara PLB, PDPLB atau pemilik media pembawa wajib melaporkan rencana pemasukan media pembawa kepada petugas karantina di tempat pemasukan paling lambat, yaitu 2 hari sebelum kedatangan media pembawa. 9. Penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan pertanian disebut A. Konsolidasi lahan pertanian, B. Jaminan luasan lahan pertanian, C. Perlindungan lahan pertanian, D. Ekspansi lahan pertanian, atau E. Penetapan tata ruang lahan pertanian. Ya, jawabannya adalah yang A. Konsolidasi lahan pertanian. Konsolidasi lahan pertanian merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan pertanian. 10. Pembinaan kelembagaan petani diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian yang dikeluarkan pada tahun A. 2010, B. 2013, C. 2015, D. 2016, atau E. 2017. Ya, jawabannya adalah yang D, 2016. Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur tentang pembinaan kelembagaan petani adalah Permentan nomor 67 tahun 2016. 11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 17 tahun 2017 mengatur semua hal tentang A. Pemasukan ternak ruminansia besar, B. Petunjuk teknis KUR di sektor pertanian, C. Dokumen karantina hewan, D. Pembinaan kelembagaan petani, atau E. Klasifikasi obat hewan. Ya, jawabannya adalah C. Dokumen karantina hewan. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 17 tahun 2017 adalah peraturan tentang dokumen karantina hewan. 12. Izin atau tanda daftar produksi benih bina diterbitkan oleh A. Presiden, B. Menteri Pertanian, C. Direktur Jenderal, D. Gubernur, atau E. Bupati. Ya, jawabannya adalah E. Bupati. Izin atau tanda daftar produksi benih bina diterbitkan oleh Bupati atau Wakil Kota dan ditembuskan kepada Menteri Pertanian. 13. Pengalih fungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat berikut, kecuali A. Dibutuhkan untuk pengembangan kawasan ekonomi strategis, B. Dilakukan kajian kelayakan strategis, C. Disusun rencana alih fungsi lahan, D. Dibebaskan kepemilikan haknya dan pemilik, atau E. Disediakan lahan pengganti. Ya, jawabannya adalah A. Dibutuhkan untuk pengembangan kawasan ekonomi strategis. Nah, pengalih fungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan hanya dapat dilakukan dengan syarat, yaitu 1. Dilakukan kajian kelayakan strategis, 2. Disusun rencana alih fungsi lahan, 3. Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, 4. Disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialih fungsikan, dan yang bukan merupakan jawaban A ya. Lanjut ke soal nomor 14. Setiap orang yang melakukan pemasukan ternak ruminansia besar wajib memperoleh izin dari A. DPR, B. Presiden, C. Menteri Pertanian, D. Direktur Jenderal, atau E. Kepala Balai Perbibitan. Ya, jawabannya adalah yang C. Menteri Pertanian. Setiap orang yang melakukan pemasukan ternak ruminansia besar wajib memperoleh izin dari Menteri Pertanian. 15. Dokumen karantina berupa laporan rencana pemasukan atau pengeluaran media pembawa hama penyakit hewan karantina dikeluarkan oleh A. Pemilik media pembawa, B. Calon penerima media, C. Petugas karantina, D. Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk, atau E. Penanggung jawab alat angkut. Ya, jawabannya adalah A. Pemilik media pembawa. Dokumen karantina yang diterbitkan oleh pemilik media pembawa atau kuasanya berupa laporan rencana pemasukan atau pengeluaran media pembawa hama penyakit hewan karantina. 16.
Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dikeluarkan pada tahun A. 2009, B. 2010, C. 2012, D. 2013, atau E. 2016. Ya, jawabannya adalah yang D. 2013. Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013. 17. Diutamakan wajib dengan tanah grumusol atau kaya kalsium dan memiliki potensi sumber air merupakan kriteria khusus kawasan hortikultura untuk komoditas A. Bawang merah, B. Cabai, C. Merica, D. Pepaya, atau E. Jeruk. Ya, jawabannya adalah yang E. Jeruk. Kriteria kawasan khusus jeruk yaitu memiliki potensi sumber air, diutamakan wilayah dengan tanah grumusol atau kaya kalsium dan amplitude suhu lebih dari 10 derajat Celcius, memiliki potensi jaringan distribusi yang baik, diutamakan lahan datar atau sedikit berbukit, berpotensi membentuk hamparan hingga lebih dari 25 hektar, diutamakan bukan daerah endemis CVPD. Nomor 18. Undang-undang yang mengatur tentang pangan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor A. 18 Tahun 2012, B. 22 Tahun 2012, C. 16 Tahun 2014, D. 18 Tahun 2014, atau E. 36 Tahun 2016. Ya, jawabannya adalah yang A. 18 Tahun 2012. Undang-Undang tentang Pangan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012. 19. Proses sertifikasi benih bina meliputi pemeriksaan terhadap hal-hal berikut kecuali A. Lapangan dan pertanaman, B. Asal benih sumber, C. Alat panen benih, D. Tercampurnya benih, atau E. Kebenaran benih sumber. Ya, jawabannya adalah yang B. Asal benih sumber. Pemeriksaan dalam proses sertifikasi benih bina dilakukan terhadap kebenaran benih sumber, lapangan dan pertanaman, isolasi tanaman agar tidak terjadi persilangan liar, alat panen benih dan pengolahan benih, tercampurnya benih dan pengolahan benih untuk tanaman pangan. Sedangkan yang bukan adalah yang B ya. 20. Pengawasan rumah potong hewan dilakukan oleh dokter hewan berwenang yang memiliki kompetensi sebagai A. Polisi kehewanan, B. Animal Welfare Officer, C. Pengawas higien sanitasi, D. Pengawas kesehatan masyarakat veteriner, atau E. Pengawas ante dan postmortem. Ya, jawabannya adalah yang D. Pengawas kesehatan masyarakat veteriner. Pengawasan rumah potong hewan dilakukan oleh dokter hewan yang berwenang memiliki kompetensi sebagai pengawas kesehatan masyarakat veteriner. 21. Peternakan dan perusahaan peternakan yang melakukan usaha budidaya sapi potong membuat laporan tertulis baik teknis maupun administrasi secara berkala setiap A. 3 bulan, B. 6 bulan, C. 8 bulan, D. 12 bulan, atau E. 18 bulan. Ya, jawabannya adalah yang B. 6 bulan. Peternak dan perusahaan peternakan yang melakukan usaha budidaya sapi potong membuat laporan tertulis baik teknis maupun administrasi secara berkala setiap 6 bulan. 22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan mengalami perubahan pada tahun A. 2011, B. 2012, C. 2014, D. 2015, atau E. 2016. Ya, jawabannya adalah yang C. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 mengatur tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Lanjut ke nomor 23. Obat hewan berdasarkan jenis sediaan dapat digolongkan menjadi berikut kecuali A. Biologis, B. Arsenik, C. Alami, D. Farmasetik, atau E. Premix. Ya, jawabannya adalah B. Arsenik. Obat hewan berdasarkan jenis sediaan dapat digolongkan menjadi biologis, farmasetik, premix, dan obat alami. 24. Penyusunan rencana aksi pangan dan gizi dilakukan oleh pemerintah dan pemerintahan daerah setiap A. 1 tahun, B. 3 tahun, C. 5 tahun, D. 7 tahun, atau E. 10 tahun.
Ya, jawabannya adalah yang C, 5 tahun. Pemerintah dan pemerintah daerah menyusun rencana aksi pangan dan gizi setiap 5 tahun. 25. Pemasukan benih dan atau bibit ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan untuk hal berikut, kecuali A. Meningkatkan mutu dan keragaman genetik, B. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, C. Mengatasi kekurangan benih dan atau bibit di dalam negeri, D. Memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan, atau E. Menjamin kelestarian ternak lokal. Ya, jawabannya adalah E, menjamin kelestarian ternak lokal. Pemasukan benih atau bibit dari luar negeri ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu dan keberagaman genetik, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengatasi kekurangan benih dan atau bibit di dalam negeri, dan memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan. Nah, itu merupakan 25 soal SKB pertanian dari kami. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.